Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa qala tabaraka subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli sudurana wa tazawwaz an sayyi'ati masalih as-salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza shi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Ikhwanu fiddin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas pertolongan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, kita dihadirkan di majelis ini. Mudah-mudahan menjadi majelis yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazmunul Quran, kandungan yang ada di dalam Al-Quran, dari mulai awal sampai akhir, hakikatnya adalah mengembalikan seseorang dalam setiap bagian kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu melalui kata-kata, baik itu melalui aturan dan syariat, baik itu melalui cerita, baik itu melalui seruan-seruan dan retorika dakwah lain yang tertuang di dalam Al-Quran, yang sepenuhnya ingin menjaga hamba Allah ini tetap statusnya sebagai hamba Allah, tidak berubah kemudian menjadi hamba dunia, tidak berubah menjadi hamba nafsunya, tidak berubah menjadi hamba syaitan, dan tidak berubah menjadi hamba-hamba yang lain, tapi tetap sebagaimana fitrah terjaga, sebagaimana ia lahir mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mengawal perjalanan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allahnya ini tetap terjaga. Kalau penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Muslim dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang di antara sebab yang menghalangi seseorang itu mendapatkan hidayah, sebab yang menjadikan seseorang itu sulit untuk menemukan taubat, sebab yang menjadikan seseorang
hidup dalam banyak kesulitan. Rasulullah SAW sampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk jannahnya Allah. Kalau Syekhul Islam menjelaskan, orang yang tidak bisa menemukan jannahnya di dunia, maka tidak akan pernah bisa memasuki jannahnya di akhirat. Jannah itu milik orang-orang beriman, walaupun tidak identik dengan nikmat yang dirasakan, itu seperti nikmat di jannahnya yang ada di sana. Tapi kebahagiaan hati, kepuasan batin, ketenangan ruh yang didapatkan karena ia menghambakan dirinya sebagai menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan jannah. Maka layak yadkhulul jannah, tidak akan memasuki jannahnya Allah. Man siapapun karena adalah ia fi qalbihi, yang di dalam hatinya mithqala dzarratin, seberat timbangan terkecil yang pernah bisa ditimbang, min kibrin, dari kesombongan. Karena dipandang inilah yang menjadi katup, ini yang menjadi penyumbat banyak kebaikan hadir dalam kehidupan seorang mukmin. Faqala, ada sahabat yang bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, terus pundi jikalau seseorang itu bajunya bagus, sandalnya juga bagus. Ini kalau kita bawa agak meluas, motornya bagus, mobilnya juga bagus, bahkan rumahnya bagus. Karena terjemahan sahabat pada saat itu dengan terjemahan hari ini nyaris sama. Kelaminnya apik, sombong. Sandalnya apik, kemudian sombong. Motornya apik, nyelipan, sombong. Mobilnya apik, lewat tok, tinting, sombong. Aku berbicara, lupa. Maka Rasulullah SAW menjawab, inna Allah jami yuhibbul jamal. Kalau itu persoalannya, bukan. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Bahkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil apa yang menjadi keindahanmu itu ketika kamu itu di rumah-rumahnya untuk ibadah. Bajunya yang bagus, bajunya yang wangi, penampilan yang bagus, itu dibawa ketika di rumah-rumahnya Allah SWT. Al-kibru, akan tetapi kesombongan yang dimaksudkan itu adalah batorul haq wa ghamdun nas. Justru berpulangnya itu bukan pada zahir awalnya yang menjadi akar dan muasal, tapi justru di dalam batinnya, di dalam hatinya yang berisi menolak kebenaran. Wa tunas, dan merasa lebih baik daripada orang lain. Saking seringnya kita mendengar hadis ini, kemudian kita sempat kehilangan pengenalan, sempat pangling, sehingga tidak mengenali dan tidak menyadari bahwa kesombongan itu bisa berubah bentuk, berubah penampilan, berubah warna yang nyaris kita tidak mengenalinya lagi. Anggapan kita yang dinamakan menolak kebenaran itu diomongi nolak, diajak nolak. Anggapan kita bahwa yang disebut merasa lebih baik dari orang lain itu terungkap
Aku luwih pinter dibanding aku wis maca kitab akeh timbangmu. Dan semisal dengan tapi ketika hadir dalam bentuk lain harus tidak dikenal, warna lain, bentuk lain, penampilan lain daripada Al-Kibru, itu diantaranya adalah menolak kebenaran karena minoritas. Pak Derek Nawas itu akan merasa teko, bisa ketik mau mesti pengajiannya lagi. Lepas ngerti, nggak sempat positif, berarti kan tidak banyak peminat. Berarti ya, peminat ribuan, jutaan, berbelum-belum, mesti hati. Kebenaran itu tidak identik dengan mayoritas. Bahkan sejarah sirah mencatat kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh pendahulu kita itu bukan sebab banyaknya pasukan dan lengkapnya perlengkapan, banyaknya perbekalan. Ya, beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan, jangan lupa ketika beliau menulis surat kepada Amr bin As yang saat itu ditugasi untuk menaklukkan Irak dan menaklukkan Mesir. Aku mendengar bahwa pasukan Romawi sudah mempersiapkan dengan jumlahnya yang banyak, persiapannya yang lengkap. Maka oleh sebab itu aku nasihatkan, jangan terkecoh bahwa kita memenangkan peperangan itu sejak dulu bersama Rasulullah. Itu bukan karena jumlah pasukan, bukan karena banyaknya perbekalan, bukan karena lengkapnya persenjataan. Innama nuqatiluhum bihadzati. Kita itu memerangi mereka karena kita itu di atas din, di atas perintah Allah, di atas agama Allah. Dengan itu Allah menolong kita. Karena kita berada pada satu jalan menolong agama Allah. Intan suruh, kalau kamu menolong agama Allah, sekecil apapun, selemah apapun, yang suruh Allah akan menolong. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan membuka keminiman yang kita rasakan, baik itu sebagai keluarga, baik itu sebagai organisasi, baik itu sebagai lembaga, baik itu sebagai sekolah, pondok pesantren, penggalangan dana. Kita itu dimenangkan bukan karena peralatan yang canggih, bukan hanya dengan jumlah staf yang banyak, relawan yang banyak, tapi bukan di ada sebuah pertarungan kompetisi